Fertilisasi eksternal adalah proses fertilisasi sel telur oleh sperma yang terjadi di luar lingkungan tubuh betina. Proses ini membutuhkan lingkungan akuatik untuk memudahkan pergerakan sperma, dan agar telur yang dikeluarkan juga tidak mengalami kekeringan. Hewan dengan fertilisasi eksternal dapat berkembang biak secara ovipar atau ovovivipar. Beberapa kelompok hewan dengan fertilisasi eksternal adalah Pisces, amfibia, krustasea, moluska, dan echinodermata. Berikut adalah contoh hewan dari kelompok Pisces yang sedang melakukan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal adalah proses fertilisasi sel telur oleh sperma yang terjadi di dalam lingkungan tubuh betina. Proses ini terjadi melalui proses kopulasi atau pertemuan kloaka, dan tidak lagi bergantung pada air sehingga dapat dilakukan oleh hewan terestrial. Hewan dapat berkembang biak secara ovipar, ovovivipar, atau vivipar. Kelompok hewan dengan fertilisasi internal misalnya reptilia, aves, mamalia, dan berbagai arthropoda terestrial. Berikut adalah hewan dari kelompok mamalia yang sedang melakukan fertilisasi internal. Selama proses fertilisasi, sperma dan ovum mengalami serangkaian reaksi yang memungkinkan sperma dan ovum saling mengenali dan menyatu, serta mencegah masuknya sperma lain setelah fertilisasi terjadi. Ketika lebih dari satu sel sperma menyatu dengan satu ovum, fenomena ini disebut sebagai polispermia, yang dapat menurunkan viabilitas zigot. Sebelum sperma dapat memfertilisasi ovum, sperma harus terlebih dahulu menembus penghalang terluar ovum, yaitu lapisan jeli. Ketika sperma menyentuh lapisan tersebut, dimulai proses yang disebut sebagai reaksi akrosom. Pada langkah pertama reaksi, akrosom melepaskan enzim seperti hyaluronidase ke permukaan ovum. Enzim ini bersifat hidrolitik dan dapat menghancurkan lapisan jeli pada ovum. Selanjutnya, terbentuk sebuah struktur perpanjangan tipis dari akrosom yang memanjang dari sperma hingga bertemu dengan selubung vitelin dari ovum. Pada permukaan akrosom, terdapat protein bindin yang menempel pada reseptor di permukaan ovum. Reseptor pada ovum satu spesies hanya mengenali protein bindin pada sperma dari spesies yang sama, artinya interaksi tersebut bersifat spesifik spesies. Membran plasma sperma lalu menyatu atau berfusi dengan sel ovum, melengkapi rangkaian dari reaksi akrosom. Setelah proses fusi, ion natrium mengalir ke dalam ovum. Proses influx tiba-tiba ini mengubah polaritas membran ovum sehingga bagian dalam bermuatan positif relatif terhadap bagian luar, mencegah sel sperma lain memfertilisasi ovum. Perubahan polaritas ini adalah penghalang cepat atau phase block dari polispermia. Proses fusi juga memicu sel ovum untuk melepaskan gelombang ion kalsium dari cadangan intraseluler ke dalam sitoplasma. Ion kalsium mengaktifkan sel telur dan memulai proses perkembangan ovum dan penghambatan lambat atau slow block terhadap polispermia. Pada proses slow block, granula korteks menyatu dengan membran plasma dan polaritas membran kembali normal. Granula korteks melepaskan enzim-enzim protease yang memutuskan hubungan molekuler antara selubung vitelin dan membran plasma ovum, serta menghilangkan reseptor bindin pada ovum. Senyawa glikosaminoglikans yang dilepaskan oleh granula korteks menyebabkan air memasuki selubung vitelin melalui proses osmosis, mengangkat selubung dari membran plasma. Sementara itu, peroksidase membantu mengeraskan selubung vitelin dan membentuk membran fertilisasi, yang berfungsi mencegah masuknya sperma lain. Untuk membawa nukleus sperma ke dalam ovum, dibentuk struktur kerucut fertilisasi. Struktur ini mengelilingi nukleus sperma dan menariknya masuk. Ketika berada di dalam ovum, nukleus haploid sperma akhirnya menyatu dengan nukleus haploid ovum untuk menciptakan sebuah nukleus zigot yang diploid. Kehamilan kembar adalah hal yang sangat langka, hanya terjadi pada sekitar 2% dari semua kehamilan. Dari jumlah itu,
30% merupakan kembar identik, sementara 70% lainnya adalah kembar non-identik atau kembar fraternal. Kembar non-identik atau fraternal berkembang dari dua sel ovum yang diovulasikan bersamaan dan masing-masing dibawahi oleh sel sperma yang berbeda, menghasilkan dua zigot. Maka dari itu, disebut juga sebagai kembar dizigotik. Di dalam rahim, embrio kembar fraternal berkembang secara terpisah, masing-masing memiliki korion, amnion, dan plasentanya sendiri. Kembar fraternal tidak terlihat persis sama, dan bahkan terkadang tidak berjenis kelamin yang sama juga. Jenis kembar lainnya adalah kembar identik. Kembar identik dimulai dari satu ovum yang dibawahi oleh satu sperma, menghasilkan satu zigot. Maka dari itu disebut juga sebagai kembar monozigot. Tetapi, berbeda dengan perkembangan bayi tunggal, zigot akan membelah menjadi dua embrio yang tumbuh menjadi kembar yang sama secara genetis. Peristiwa pembelahan ini dapat terjadi pada beberapa waktu yang berbeda. Pada tahap 2 sel, yaitu pada hari pertama sampai hari ketiga, pada tahap blastokista awal, yaitu pada hari ke-4 sampai hari ke-8, atau pada tahap blastokista akhir, pada hari ke-8 sampai hari ke-13, setelah pembentukan zigot. Pembelahan ini menentukan bagaimana janin kembar akan tertanam di lapisan rahim, dan apakah mereka akan berbagi amnion, korion, dan plasenta. Pada dasarnya, semakin awal pemisahan terjadi, maka perkembangan janin kembar semakin independen di dalam rahim. Sepasang kembar identik yang membelah selama tahap 2 sel, yaitu dari awal pembentukan zigot sampai sekitar hari ketiga, masing-masing akan mengembangkan amnion, korion, dan plasentanya sendiri, sehingga disebut sebagai dikorionik diamniotik. Kembar yang membelah selama tahap blastokista awal, yaitu sekitar hari ke-4 sampai hari ke-8, akan berbagi satu plasenta dan korion, tetapi memiliki amnion untuk masing-masing, sehingga disebut sebagai monokorionik diamniotik. Selanjutnya, kembar yang membelah selama tahap blastokista akhir atau sekitar hari ke-8 sampai hari ke-13 akan berbagi satu amnion, korion, dan plasenta, sehingga disebut sebagai monokorionik monoamniotik. Sementara itu, jika pembelahan terjadi lebih dari hari ke-14 atau setelah terbentuknya cakram embrionik, kemungkinan akan terbentuk janin kembar siam. Pada kembar siam, terdapat beberapa bagian janin yang saling menyatu. Maka dari itu dapat dikelompokkan tipe kembar siam berdasarkan tempat penyatuannya, yaitu secara umum di sisi dorsal tubuh atau di sisi ventral tubuh. Kembar siam pada bagian ventral dapat menyatu pada berbagai posisi. Yang pertama adalah pada sisi rostral tubuh. Kembar omphalopagus menyatu pada bagian abdomen bawah, dengan organ-organ pencernaan yang saling menyatu. Kasus ini ditemukan pada 10% kasus kembar siam. Sementara itu, kembar thoracopagus menyatu pada bagian dada atas sampai perut bagian bawah. Hanya terdapat satu jantung pada kasus ini sehingga dalam proses pemisahannya, salah satu bayi pasti akan meninggal. Kasus ini ditemukan pada 18,5% kasus kembar siam. Kembar cephalopagus menyatu pada bagian kepala dengan satu wajah pada bagian depan kepala. Kembar ini umumnya tidak dapat bertahan hidup karena mengalami kecacatan pada bagian otak. Kembar esophagus menyatu pada bagian kaudal tubuh. Memiliki bagian pelvis yang menyatu, termasuk tulang belakang yang menyatu secara 180 derajat. Alat kelamin dan anus terkadang juga menyatu. Kembar parapagus menyatu pada lateral tubuh dan membentuk satu badan. Kembar parapagus di prosopus memiliki satu badan serta kepala yang menyatu dengan dua wajah. Sementara itu, kembar parapagus di cephalus memiliki satu badan dan dua kepala, juga memiliki 2, 3, atau 4 lengan. Kembar craniopagus memiliki tengkorak yang menyatu dengan badan yang terpisah. Tengkorak menyatu pada bagian depan, belakang, atau samping, tetapi tidak pada bagian wajah. Kembar rachipagus menyatu pada beberapa bagian atau sepanjang tulang belakang, sampai sebelum bagian sakrum. Sementara itu, kembar pygopagus menyatu pada bagian pelvis dan sakrum. Terkadang berbagi saluran pencernaan bagian bawah, organ kelamin, dan organ urinaria. Selain itu,
Kembar siam juga dapat dikategorikan sebagai kembar parasit jika salah satu janin berkembang lebih pesat daripada janin lainnya yang berhenti berkembang. Hal ini menghasilkan satu bayi yang relatif sehat dan hampir terbentuk secara utuh dengan adanya bagian vestigial bayi lain yang jauh kurang berkembang dan bergantung pada kembaran utuhnya untuk hidup. Kembar parasit dikaitkan juga dengan abnormalitas perkembangan lain, yaitu fetus in fetu. Pada teori kembar parasit, terdapat dua janin yang berbagi plasenta yang sama, namun satu janin membungkus dan menyelimuti janin lain. Kembar yang tertutupi ini menjadi parasit dengan kelangsungan hidupnya tergantung pada kembaran inangnya, dengan memanfaatkan suplai darah dari kembaran inang tersebut. Kembar parasit ini tidak memiliki otak dan tidak memiliki bagian organ secara utuh. Karena itu tidak dapat bertahan hidup sendiri. Jenis telur yang pertama adalah telur isolesital. Pada telur isolesital, jumlah kuning telur atau yolknya sedikit dan tersebar secara tidak merata pada ooplasma. Oleh karena itu, nukleusnya berada di tengah-tengah ooplasma. Contoh hewan yang memiliki jenis telur isolesital diantaranya adalah Echinodermata, Amphioxus, dan mamalia tingkat rendah. Pembelahan telur pada landak laut termasuk ke dalam tipe holoblastik. Artinya seluruh yolk akan terbagi menjadi dua blastomer yang sama besar. Pembelahan pertama berlangsung dengan arah vertikal dan akan dihasilkan dua sel blastomer. Pembelahan kedua juga berlangsung dengan arah vertikal, maka akan dihasilkan 4 sel blastomer. Pembelahan ketiga berlangsung secara horizontal dan menghasilkan 8 sel. Pembelahan keempat berbeda dengan ketiga pembelahan sebelumnya. Pada poin ini, orientasi dari bidang pembelahan menjadi lebih asimetris, sehingga dihasilkan ukuran blastomer yang berbeda. Selanjutnya adalah telur telolesital, yaitu telur yang memiliki yolk cukup banyak atau lebih banyak dari yolk pada telur isolesital. Persebaran yolk lebih condong ke kutub vegetal, sehingga nukleus terdorong ke kutub animal. Contoh hewan dengan tipe telur telolesital adalah amfibi dan Pisces. Selanjutnya adalah pola pembelahan atau cleavage pada zigot amfibi yang berasal dari telur telolesital. Tipe pembelahannya adalah holoblastik karena seluruh zigot membelah. Ketuntasan pembelahan adalah diskontinu karena pembelahan selanjutnya dimulai sebelum pembelahan sebelumnya selesai. Dan hasil pembelahan berupa soloblastula lapis tunggal, yaitu blastula berongga. Berikut merupakan gambar zigot dalam keadaan satu sel. Pembelahan ke-1 adalah pembelahan vertikal atau meridional, tunggal, dan simetris, sehingga menghasilkan 2 buah sel. Adapun penentuan jumlah sel di akhir setiap pembelahan dihitung dengan rumus 2/n. Pembelahan kedua juga pembelahan vertikal, tunggal, dan simetris, menghasilkan 4 sel dan hampir tegak lurus dengan garis pembelahan ke-1. Sebelum pembelahan ke-1 selesai, pembelahan kedua sudah dimulai. Setelah keduanya selesai, dimulai pembelahan ketiga yang horizontal atau ekuatorial, tunggal, dan asimetris. Jumlah sel menjadi 8 dan garis pembelahan di atas garis tengah atau sedikit mendekati kutub animal karena distribusi yolk yang tidak merata. Pembelahan keempat adalah vertikal dan ganda, saling tegak lurus, simetris, dan menghasilkan 16 sel. Selanjutnya, pembelahan kelima adalah pembelahan horizontal dan ganda, satu di atas dan satu di bawah garis pembelahan ketiga, serta simetris. Total sel setelah pembelahan kelima sebanyak 32 sel. Setelah sekian pembelahan, blastula akan terlihat seperti pada gambar di sebelah kiri. Sel dekat kutub vegetal lebih besar dibandingkan dengan sel pada kutub animal, karena mengandung lebih banyak yolk. Gambar kanan menunjukkan sayatan memanjang blastula.
Terdapat rongga berisi cairan bernama blastosel di antara sel kutub vegetal dan animal. Sekarang, blastula siap untuk tahapan perkembangan selanjutnya, yaitu gastrulasi. Tipe berikutnya yaitu megalesital. Telur megalesital adalah tipe telur yang mempunyai jumlah yolk yang sangat banyak sehingga inti dengan sedikit ooplasma terdesak ke kutub animal. Sesuai dengan namanya yaitu mega, telur ini memiliki bentuk yang besar karena kandungan yolknya yang banyak. Contoh hewannya terdapat pada aves dan reptilia. Selanjutnya terdapat pola pembelahan megalesital pada telur aves. Tipe pembelahannya yaitu meroblastik diskodial. Karena telur megalesital mengandung banyak yolk, sitoplasmanya terbatas pada wilayah di kutub animal saja. Oleh karena itu, awal pembelahan hanya dapat dibentuk pada daerah kutub animal dan bentuknya menyerupai piringan. Untuk ketuntasan pembelahan megalesital ini disebut discontinue karena sebelum satu pembelahan selesai, pembelahan tahap selanjutnya sudah terjadi. Bisa dilihat pada gambar sebelah kiri, pembelahan pertama dengan arah vertikal menghasilkan 2 sel simetris. Kemudian pembelahan kedua terjadi lagi pembelahan secara vertikal dan menghasilkan 4 sel yang simetris. Untuk pembelahan ketiga, terjadi 2 garis vertikal, tetapi pembelahan yang dihasilkan tidak simetris. Jumlah sel pada tahap pembelahan ketiga ini ada 8 sel. Selanjutnya, pembelahan keempat terjadi pada garis pembelahan horizontal dengan kesimetrisan yang asimetris menjadi 16 sel. Pada pembelahan kelima terjadi pada 4 bidang pembelahan vertikal yang asimetris sehingga menghasilkan 32 sel. Untuk pembelahan selanjutnya tidak dapat diikuti lagi. Pembelahan selanjutnya tidak teratur. Ada yang melalui bidang vertikal maupun horizontal dan ada juga yang sebelum selesai satu pembelahan terjadi pembelahan berikutnya. Nantinya, akhir dari pembelahan ini akan membentuk blastula dengan tipe discoblastula yang memiliki ciri di antara blastomer dan yolk terdapat rongga yang disebut rongga subgerminal. Kemudian sentrolesital. Telur sentrolesital ialah tipe telur dengan kandungan yolk yang terpusat pada bagian tengah telur, di mana tipe pembelahannya ialah meroblastik dan pola pembelahannya adalah superficial. Blastula yang terbentuk berbentuk bundar hingga silindris, dan rongga blastulanya itu tidak ada. Tipe telur ini dijumpai pada serangga dan arthropoda lainnya. Cleavage that occurs in the periphery or corners of cytoplasm in centrolecital eggs due to large central yolk is superficial cleavage. This is the unique feature of most insects only. In the diagram, you can observe that only outer layer of cells are formed and central portion is occupied by yolk inhibit the cleavage. This particular type is limited to most insects only.